ketika kita benci kepada seseorang dan suasana hati itu muncul, kita nggak bisa sembunyi dengan wajah dan sikap kita. Mimik dan gestur kita akan tampak. Suasana hatimu melukis mimik dan gesturmu. Suasana hatimu melukis alismu, melukis kerut keningmu, melukis bentuk bibirmu, melengkung ke atas apa melengkung ke bawah. Itu suasana hati. Melukis sorot matamu, sorot mata cinta apa benci, itu suasana hati. Kita tidak bisa berbohong dengan suasana hati kita. Kata-kata boleh lain, tapi suasana hati akan terpancar. Itu sebabnya mengapa kita kadang-kadang tidak perlu ngomong, tapi kita terasa kita itu dicintai apa tidak. Dan suasana hati ini menggerakkan. Orang yang termotivasi, suasana hatinya motivated. Orang yang loyo, suasana hatinya loyo. Nah terus apa suasana hati ini bisa dikendalikan, Pak? Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cimala Mutazam di channel Move On. Ya oke, kita masih, ini adalah pertemuan ketiga ya. Pertemuan pertama adalah introduction, apa itu motivational speaking. Ya itu kita akan bicara tentang bagaimana cara memotivasi diri dan memotivasi orang lain. Ya, topik yang pertama adalah rahasia motivasi. Masih ingat ya, apa itu rahasia motivasi? Yaitu pain and pleasure. Sengsara, nikmat dan sengsara. Pleasure and pain, nikmat dan sengsara. Yang menggerakkan kita ini ya nikmat dan sengsara. Itu topik video yang lalu ya. Nah, terus apa pengaruhnya terhadap diri? Nikmat dan sengsara ini pengaruhnya adalah suasana hati. Ya. Jadi suasana hati ini mengendalikan kita. Kalau nikmat dan sengsara itu motivatornya. Tapi yang mengendalikan diri kita ini yang dari internal, dari dalam ini namanya suasana hati. Ya, dalam bahasa umum sebutannya emotion. Tapi dalam buku ini saya menyebutnya suasana hati. Apa suasana hatimu? Ya kamu akan berbuat sesuai dengan suasana hatimu. Kalau suasana hati kita itu bersemangat, maka kita akan tampak bersemangat. Kerjanya bersemangat, jalannya bersemangat. Kalau suasana hatinya loyo, iya hidup kita jadi loyo. Dan kita tidak bisa menyembunyikan suasana hati, tidak bisa disembunyikan. Ya karena pikiran dan hati ini satu sistem, satu kesatuan dengan tubuh kita. Jadi kalau pikiran dan hati kita baik, tubuh kita akan tampak baik. Orang yang sedih itu nggak bisa disembunyikan, sahabat-sahabat. Kalau kita sedang bersedih itu ya akan keluar sedih. Kalau kita sedang bahagia itu ya akan keluar bahagia. Tidak bisa disembunyikan. Loh Pak, kalau orang itu sedang bersandiwara, lah kalau bersandiwara, kalau dia sedang nangis, bersandiwara dan berhasil menangis, maka saat menangis dia benar-benar sedih. Meskipun sebetulnya dia tidak punya problem, tapi pada saat dia menangis, maka dia bisa mensuasanakan hatinya, dia bersedih, menghayati sedihnya, lalu menangis. Itu bersandiwara. Pada saat itu dia benar-benar sedih. Dibuat gitu. Dan sebaliknya, meskipun dia sedang punya problem, tapi ketika dia bernyanyi dengan lagu gembira, lalu apakah itu berpura-pura? Tidak. Pada saat dia benar-benar bisa menampilkan kegembiraannya, sesungguhnya suasana hati pada saat itu, pada detik itu, suasana hatinya gembira.
Tapi nanti setelah selesai menangis, suasana hati, selesai gembira, suasana hatinya kembali lagi dengan aslinya. Itu yang saya maksud, Anda tidak bisa menyembunyikan suasana hati. Ketika kita benci kepada seseorang, dan suasana hati itu muncul, kita nggak bisa sembunyi dengan wajah dan sikap kita. Mimik dan gestur kita akan tampak. Suasana hatimu melukis mimik dan gesturmu. Suasana hatimu melukis alismu, melukis kerut keningmu, melukis bentuk bibirmu, melengkung ke atas apa melengkung ke bawah. Itu suasana hati. Melukis sorot matamu, sorot mata cinta apa benci, itu suasana hati. Kita tidak bisa berbohong dengan suasana hati kita. Kata-kata boleh lain, tapi suasana hati akan terpancar. Itu sebabnya mengapa kita kadang-kadang tidak perlu ngomong, tapi kita terasa kita itu dicintai apa tidak. Kita tidak perlu ngomong, kita tiba-tiba bisa senang kepada seseorang. Saya kok nyaman sama dia? Karena bermain suasana hati. Suasana hatinya kepancar pada wajahnya, lalu wajah itu kita terjemahkan dengan hati. Bahasa hati dengan hati. Ya, dari hati ke hati. Suasana hati, saudara. Dan suasana hati ini menggerakkan. Orang yang termotivasi, suasana hatinya motivated. Orang yang loyo, suasana hatinya loyo. Nah terus apa suasana hati ini bisa dikendalikan, Pak? Bisa. Tapi sebelum bicara tentang mengendalikan suasana hati, saya cerita dulu dari mana datangnya suasana hati. Pemicunya dari mana? Pemicunya adalah dari masa lalu. Masa lalu yang kita ingat, ini membuat suasana hati kita muncul. Baik apa buruk? Pemicu yang kedua adalah masa kini. Peristiwa yang sedang kita alami. Peristiwa itu kita artikan baik, apa kita artikan buruk? Arti, penting ini, nanti kita akan bahas. Arti atau meaning. Kita meaning baik, apa kita meaning buruk? Kalau kita meaning baik, suasana hati jadi baik. Kalau kita meaning buruk, suasana hati jadi buruk. Ya, jadi pemicu suasana hati adalah masa lalu, peristiwa masa kini, dan angan-angan masa depan. Itu pemicu suasana hati. Angan-angan masa depan itu penuh harapan, harapan penuh keyakinan keberhasilan, atau angan-angan kita menakutkan dan penuh kekhawatiran, kegagalan. Ini sangat mempengaruhi kita. Kalau angan-angan ke depan itu adalah penuh harapan, keyakinan keberhasilan, maka kita jadi pede. Kita jadi termotivasi. Kalau penuh harapan kita jadi termotivasi. Kalau penuh keyakinan keberhasilan, maka kita jadi percaya diri. Sebaliknya, kalau angan-angan kita masa depan itu adalah kekhawatiran tentang kegagalan, maka kita jadi ragu atau takut bergerak. Kalau angan-angan kita itu adalah hal-hal yang menyedihkan, maka kita jadi loyo, ya? Atau menakutkan, maka kita jadi loyo. Jadi ini hanya soal perasaan dan suasana hati. Suasana hati atau perasaan ya sama, atau emotion, atau dalam ilmu neurolinguistic programming kita disebut state. Suasana hati ini benar-benar mengendalikan diri kita. Dan suasana hati itu dua macam. Suasana hati itu sedang menghindari kesengsaraan atau sedang mengejar kenikmatan. Itu yang menggerakkan kita. Dua hal. Sedang menghindari atau suasana hati itu bentuknya adalah
perasaan yang nantinya akan dikaitkan dengan menghindari kesengsaraan dan mengejar kenikmatan. Sengsara dan nikmat sudah kita bahas di video sebelumnya, yaitu tentang rahasia motivasi. Nah, ini sekarang pemakaiannya suasana hati. Suasana hati kita bagaimana? Kalau kita penuh harapan, maka kita mesti termotivasi bergerak. Karena hati kita akan mengejar kenikmatan. Tapi kalau suasana hati kita adalah kegagalan, maka kita tidak berani ke depan. Akan kita takut menghindari sengsara gagal. Maka kita harus bisa memainkan suasana hati, di mana ketakutan harus ditaruh di belakang, dan harapan harus ditaruh di depan, supaya kita mengejar harapan dan menghindari kesengsaraan. Jangan ketakutannya ditaruh di masa depan. Kalau ketakutannya ditaruh di masa depan, ya nggak berani bergerak. Kalau nggak bisa ditaruh di belakang, ya ditaruh di samping. Harapannya ditaruh di kanan, kegagalannya taruh kiri, supaya kita menghindar kegagalan dan mengejar keberhasilan. Begini, ini namanya timeline. Kita bisa belakang dan depan, bisa kiri dan kanan, gitu ya. Ketakutannya harus ditaruh di sini, taruh di kiri kalau timeline-nya begini. Keberhasilannya taruh di kanan, supaya kita jangan masuk ke kiri, lari dari yang kiri menuju ke kanan. Kita akan termotivasi. Kanan adalah masa depan, kiri adalah masa lalu. Atau sama-sama masa depan, tetapi kita menghindari kegagalan dan menuju keberhasilan. Jangan kegagalan tok yang dibayangkan. Kalau kegagalan tok yang dibayangkan, maka Anda tidak berani bergerak. Anda tidak berani ke depan. Anda harus bisa membayangkan keberhasilan. Ya, nanti di dalam teknik motivasi atau visualisasi atau timeline, ya, atau visualisasi nanti, atau pelajaran fokus, nanti kita akan belajar tentang bagaimana fokus kepada keberhasilan daripada menghabiskan waktu untuk fokus pada kegagalan. Karena kalau kita menghabiskan waktu untuk fokus pada kegagalan, kita tidak akan berani bergerak. Kenapa? Karena mekanisme manusia adalah menghindari kegagalan atau menghindari kesengsaraan. Ya, video kita yang lalu. Mekanisme kita memang begitu. Maka kita harus pandai menempatkan harapan-harapan. Ya. Saya kira itu ya, suasana hati. Kembali tentang suasana hati ya. Jadi suasana hati itu dipicu oleh kenangan kita masa lalu, peristiwa saat ini, dan angan-angan kita masa depan. Mestinya kita bisa belajar di kegagalan dari masa lalu. Dan kemudian kita bisa membuat harapan di masa depan, sehingga kita bisa bergerak ke depan, move on. Nah, kalau terbalik, kegagalan masa lalu dibawa ke masa depan tanpa angan-angan keberhasilan, Anda nggak berani move on, takut gagal lagi. Ya, ini hanya soal memainkan memainkan suasana hati. Ya, suasana hati adalah penggerak. Masih tentang rahasia motivasi ya. Kemarin rahasia motivasi kan yang pertama adalah pain and pleasure. Manusia itu dimotivasi oleh dua hal, rasa sakit dan kenikmatan. Orang akan menghindari rasa sakit dan mengejar kenikmatan. Nah, sekarang apa yang menggerakkan kita? Kalau itu motivatornya, kalau ini adalah motornya. Menggerakkan kita itu apa? Adalah bara, api semangat. Semangat takut apa semangat berharap gitu ya. Api ini namanya suasana hati. Suasana hati itu bensinnya. Ya. Oke. Nah, ini kalau kita pinter memainkan suasana hati, kita akan pinter mengendalikan diri.
Nah, kalau kita sudah tahu rahasianya begini, kita bisa terapkan untuk orang lain dan kita bisa dengan lebih mudah memotivasi orang lain, yaitu dengan rasa takutnya dan harapannya. Kita bisa memberi harapan kepada dia supaya dia bergerak, dan kita bisa memberi ancaman atau rasa takut kepada dia dengan cara bukan asal ngancam, tapi dengan teknik komunikasi yang persuasif, yang pinter, ya, yang lembut tapi tetap ada ancamannya. Ya. Bagaimana misalnya, apa kamu tidak sayang kepada anak-anakmu nanti kalau tidak bisa sekolah? Ya, karena biaya nggak ada. Ini adalah ancaman, tapi disampaikan dengan cara yang lembut. Begitu ya, suasana hati menggerakkan kita. Jadi kalau suasana hati kita kaitkan dengan masa depan yang penuh harap, kita akan termotivasi. Kalau suasana hati kita kaitkan dengan masa depan yang kegagalan, kita tidak berani bergerak. Begitu juga masa lalu. Kalau kita suasana hati selalu diingatkan masa lalu dengan yang buruk-buruk, kita tidak bisa bersyukur. Dan bahkan masa lalu karena terlalu banyak yang diingat buruk, ditaruh di masa depan. Ya, kita nggak berani bergerak, takut gagal kayak masa lalu, takut menyakitkan hati kayak masa lalu. Tapi kalau masa lalu kita terus kaitkan dengan yang baik-baik, kita ingat yang baik-baik, kita mudah bersyukur. Dan hati menjadi besar. Bahasa Jawanya bombong, jadi besar hati. Apalagi kalau masa lalu kita terus kemudian kita bawa ke masa depan, karena masa lalu itu penuh syukur, kita bawa ke masa depan, maka kita akan menjadi penuh harap. Masa lalu penuh syukur, masa depan penuh harap, jadi termotivasi. Mainkan suasana hati. Kalau kita pandai memainkan suasana hati, kita akan pandai membawa diri dan pandai membawa orang. Demikian tentang suasana hati, dan ke depan akan kita bahas lagi tentang yang lebih asik lagi ya, apa ke depan ya. Ya, ke depan mungkin akan kita bahas tentang bagaimana cara move on dengan mengubah fokus. Nah, dengan mengubah fokus berarti mengubah suasana hati. Nah, tunggu video berikutnya yang akan semakin mengasihkan ya. Bagaimana kita mengubah diri dan mengubah orang lain. Terima kasih. Sampai jumpa pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.